wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kemudian bisa berkumpul pada kegiatan kita di hari ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya sampai di hari kiamat nanti. Pertama-tama yang saya hormati ada Kepala Sekolah SMA Harapan Umat Karawang kepada Ibu Ida Farida Esmosi. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Fitri Wulandari SPDGR. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ada Pak Dadang Nurmanda Zatika SPDGR. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Harapan Umat Karawang ya berkumpul kita di sini. Ini akan berbagi dan sharing ilmu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. SMA Ida Harapan Umat Cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, Allah berkata. Alhamdulillah. Semangat ya ibu-ibu. Nah di sini apa yang terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu tentang kata-kata budaya positif? Apa sih budaya positif? Pasti sudah sering dengar ya. Apa kira-kira menurut Bu Ayu? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Mungkin yang lain? Sama. Kebiasaan baik ya. Ya betul. Jadi budaya positif di sekolah ya adalah hal-hal yang baik yang sudah dibudayakan, yang sudah kita lakukan setiap hari, sehingga bisa menciptakan tempat belajar yang membuat murid itu merasa nyaman, kemudian merasa aman, kemudian menyenangkan ya, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara seluruh warga sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif ini, semua warga sekolah itu bisa saling berkolaborasi, kemudian juga saling menghargai dan adanya sosial emosional yang baik. Nah, mengapa sih budaya positif itu penting? Kira-kira kenapa penting ya? Kenapa budaya baik itu penting? Menjadi orang yang baik. Biar jadi orang yang baik. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, bagus. Ada lagi? Cukup. Ya, pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi, mengapa budaya positif itu penting? Karena dengan adanya budaya positif itu bisa menumbuhkan karakter anak. Jadi karakter baik anak itu juga akan terbentuk dari budaya positif. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri si anak. Nah ini yang akan kita pelajari yaitu konsep inti budaya positif. Ada 8 poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin selama ini ketika kita belajar mengajar itu hanya ingin mencapai silabus gitu ya, sesuai gitu, harus menyelesaikan semua materi yang ada di buku ya sesuai dengan tujuan yang sudah ada tanpa memperhatikan dari kebutuhan siswa kita gitu. Padahal setiap siswa itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita harus punya paradigma baru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, sekarang kita akan
mencoba, ya, coba buka. Nah, di sini misalnya saya, ya, menggenggam, ya, tangan saya menggenggam. Di dalam tangan saya ini, ya, ada sebuah atau ada 10 berlian, gitu ya, misalnya, yang senilai 500 miliar. Buat ibu-ibu yang bisa membuka tangan saya, maka berlian tersebut akan saya berikan kepada ibu-ibu yang bisa membuka tangan saya. Kira-kira ibu-ibu tertarik nggak mau buka tangan saya? Banget ya. Apa yang akan ibu-ibu lakukan untuk membuka tangan saya? Dikritikin. Umpan. Aduh, bahaya. Dipatahin. Di apa? Dirayu. Dibujuk. Kira-kira gimana ngerayunya? Supir. Gimana kira-kira ngerayunya? Ibu Ruby kukunya cantik deh, boleh lihat gak? Enggak, biasa aja kukunya. Coba kita samakan kelingkingnya sama Kayaknya beda deh. Kayaknya jadi yang saya kelingkingnya. ya jangan bilang Oh, dia lah. Biar tetap aja saya mau makan. uletin sambal Iya. Ya, tentu walaupun kita sudah merayu, belum tentu saya mau buka, gitu kan ya. Nah, di sini kira-kira apa yang ibu-ibu dapatkan dari menggenggam ini? semakin dipaksa semakin kuat. Semakin dipaksa semakin kuat menggenggam, betul. Ada lagi? Yang mau membuka itu kira-kira apakah saya yang kontrol atau ibu-ibu yang kontrol? Iya, saya ya. Saya Burumi. Saya atau orang yang tangannya menggenggam yang akan mengontrol. Nah, di sini berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri, gitu ya. Kita mau membuka tangan atau tidak, itu semua kontrol ada pada diri kita sendiri, ya, diri kita masing-masing, bukan karena orang lain. Jadi kontrol itu ada pada kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi tadi itu kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri, gitu ya, bukan dari orang lain. Di sini miskonsepsinya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu menganggap bisa mengontrol murid dengan aturan-aturan, ya, seperti itu. Padahal kita tidak bisa mengontrol murid, ya, karena tadi balik bahwa kontrol diri setiap orang itu ada pada dirinya masing-masing. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi setiap apa yang kita sampaikan, ya, kita berikan vibes positif kepada anak, ya, kemudian atau penguatan positif kepada anak itu juga tidak bisa mengontrol anak. Kembali lagi kepada diri si anaknya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, ya. Terkadang kita memberikan kritik atau membuat murid kita merasa bersalah, ya, untuk bisa menguatkan karakter mereka, untuk bisa membuat mereka punya karakter yang baik. Padahal itu tidak, gitu ya, tidak seperti itu. Jadi kritik dan membuat anak merasa bersalah itu dia tidak masuk dalam kontrol guru, gitu ya. Kembali lagi ke anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa, terkadang saya juga ke anak, gitu ya, terkadang ada memaksa, gitu. Padahal itu tidak boleh, karena semua kontrol itu ada pada diri anak. Anak juga punya keinginan dan kebutuhannya sendiri. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Di stimulus respon yang biasanya kita lakukan itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi menganggap semua kebutuhan murid kita itu adalah sama. Pada teori kontrol, ya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap murid itu berbeda. Ada yang sudah baik pemahamannya, ada yang sedang, ada yang kurang, gitu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat
hal yang sama gitu. Padahal menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita kasih satu gambar di dalam kelas, kemudian meminta anak menceritakan ya berdasarkan gambar tersebut apa gambaran atau kalimat yang terlintas dalam pikiran mereka. Tentu akan banyak sekali pandangan dari mereka. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kemudian model berpikirnya menang-menang, ya, win-win. Jadi kita harus berpindah ya dari stimulus respon kepada teori kontrol agar bisa memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Kemudian selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin itu adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina. Disiplina artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini bisa menumbuhkan ya, tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran anak tentang karakter dia atau tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah ya, tanpa adanya imbalan. Jadi tanpa ada iming-iming imbalan, kemudian tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita itu harus bisa menumbuhkan ya disiplin diri pada anak yang mengacu pada nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa terpengaruh oleh suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan yang diinginkan itu beragam, bisa dilihat dari profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu masuk kepada nilai kebajikan yang pertama. Misalnya selalu mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu masuk kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian berakhlak mulia, apa kira-kira? Sopan, saling tolong menolong, ucapkan salam, ya, peduli, ucapkan salam. Kemudian ada berkebenangan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya. Kemudian ada juga dapat dipercaya dengan lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik. Yang lain, nilai kebajikan yang lain juga ada toleransi, ada rasa hormat, ya, antusias, empati, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Nah, tadi kan selalu dikatakan agar murid punya motivasi
apa ya hukumannya? Kira-kira nanti saya dapat apa ya? Berarti itu motivasinya dari orang lain, ya. Ketika dia takut datang terlambat karena nggak mau disuruh ngepel, gitu misalnya, atau disuruh di hukuman yang lain, itu berarti dia datang ke sekolah tidak terlambat karena ada motivasi ini untuk terhindar dari ketidaknyamanan atau terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Misalnya nunjuk murid kita, siapa misalnya ya? Misalnya Naisila ya, Naisila kamu ikut lomba ya? Nanti aku kalau ikut lomba dapat apa bu? Ya, nanti saya bisa dapat apa aja kalau saya ikut lomba gitu misalnya. Nah itu berarti dia kan mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Atau misalnya kalau nggak ikut lomba, dia mengerjakan tugas, kemudian dia mendapatkan ujian dari gurunya. Jadi dia pengen buru-buru ngerjain soalnya, kemudian ketika sudah selesai ternyata betul dan mendapatkan ujian. Itu juga termasuk motivasi ya, ekstrinsik ya, motivasi karena dia ingin mendapatkan penghargaan, pengen dapetin imbalan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini yang diharapkan bisa muncul dari murid kita, ya, bagaimana mereka secara sadar ya mau melakukan segala hal yang memang sudah ditentukan oleh sekolah tanpa adanya takut untuk hukuman ataupun mengharapkan imbalan. Nah, ini adalah PR kita bersama ya ibu-ibu untuk bisa menciptakan motivasi intrinsik dari setiap murid. Nah, selanjutnya ini ada hukuman. Hukuman itu ya diberikan kepada siswa ketika apa? Melakukan kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, di sini hukuman itu dia tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kalau tidak terencana berarti tidak ada di peraturan gitu ya, karena dia tiba-tiba saja datang terlambat kemudian membuat guru emosi gitu ya, terus diberikan hukuman gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid itu nggak tahu ya, dia salah tapi dia nggak tahu mau diapain gitu ya. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja. Jadi murid tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi gitu ya atas kesalahannya. Saya harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan saya. Kemudian yang keempat, berdampak dampak hukuman itu berupa fisik ataupun psikis ya. Jadi ketika kita marah-marah sama murid gitu ya di depan umum ya, itu akan mempengaruhi psikis mereka ya. Mungkin mereka akan menjadi trauma ya. Bahkan saya pernah mendengar dari teman saya itu ada yang sampai dia tidak mau berangkat ke sekolah. Jadi karena ada satu guru yang seperti itu, jadi menegur tetapi di depan umum gitu ya. Dia merasa malu dan lain sebagainya. Kemudian dia berdampak seperti itu ya. Dia tidak mau berangkat ke sekolah. Kemudian ada konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda menurut ibu-ibu? Beda. Apa bedanya? Konsekuensi itu biasanya wilayah sekolah kita yang dilakukan misalkan kayak kalau merusak mainan dia sebagainya. Ya, oh ya betul, konsekuensi ya itu seperti itu. Jadi konsekuensi itu sudah tahu kesalahannya dan tahu apa yang harus dilakukan, gitu
ya. Itu namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dia terencana sesuai dengan peraturan. Sudah ada peraturannya, kalau terlambat nanti disuruh membersihkan apa gitu. Kemudian kalau terlambat 3 kali akan mendapatkan surat dan lain sebagainya. Itu namanya konsekuensi. Sudah diberitahukan di awal. Kemudian yang kedua, murid dibuat tidak nyaman, sama seperti hukuman, ya. Sama-sama murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu mengatur murid, ya. Jadi murid itu diatur oleh guru. Kemudian yang ketiga itu ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, dari ketiga ini menurut ibu-ibu semuanya mana yang paling baik untuk kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Kenapa? Kenapa? Karena restitusi Ya, kenapa? Proses. Kenapa restitusi baik? Karena restitusi itu kita melibatkan siswa untuk memikirkan penyelesaian sebuah masalah. Kalau konsekuensi dan hukuman biasanya dia berasal dari satu arah. Restitusi melibatkan siswa. Jadi ada kolaborasi dengan siswa. Siswa juga bisa bertanggung jawab bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya. Kemudian selanjutnya, setiap anak ya, ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan, kenakalan, ya, itu mereka pasti ada alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, alasan itu didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih, kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan ada penguasaan. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup berarti membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi itu untuk kita bisa bertahan hidup, itu yang harus dipenuhi. Mungkin ketika berangkat sekolah ya masih pagi belum sarapan gitu, kemudian dia berulang di dalam kelas ketika jam pertama ya bisa jadi karena dia belum makan, belum sarapan gitu ya, karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang ya, merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok ya. Ketika ada anak yang diem di kelas, anak-anak yang lain pada jajan di kantin, dia tetap aja di kelas sendirian. Nah, mungkin itu dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Ya, dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kepedulian dari teman-temannya. Kemudian yang ketiga, mandiri, kebebasan. Ya, kebebasan itu apa? Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan. Mereka punya pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi mereka punya kebutuhan dasar berupa kebebasan ini tadi ya. Mereka punya pilihan sendiri. Kemudian ada kesenangan yang keempat, berarti itu berkaitan dengan humor ya, bermain, ketawa ya, itu berarti kebutuhan
Kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Kemudian ada keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ketika mungkin ada anak yang melakukan sesuatu, melakukan sesuatu kesalahan, kemudian bapak ibu guru mungkin ketika anak TK kita sering lihat kan ketika pagi ada satu anak TK yang lari-lari dikejar sama gurunya. Kemudian ketika ditanya kenapa kamu lari-lari gitu kan, saya hebat kan Bu, saya bisa guru saya bisa ngejar-ngejar saya gitu kan. Jadi dia itu adalah penguasaan, dia masuk ke dalam penguasaan. Kemudian misalnya nih ada satu anak ngejek temennya, kamu mah jelek gitu ya misalnya. Kemudian dia ketawa-ketawa gitu ya. Nah itu berarti si anak tersebut kebutuhan yang belum terpenuhi apa? Ketika ditanya, habis dia lucu kalau lagi marah-marah. Nah, berarti kebutuhan apa yang dia belum terpenuhi? Kesenangan. Karena ketika melihat temannya marah-marah, dia senang. Dia bahagia, dia merasa lucu ketika teman-temannya marah. Itu berarti dia butuh kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, itu adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita benar-benar perhatikan. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas. Pernah dengar ibu-ibu keyakinan kelas? Pernah. Apa keyakinan kelas? Kesepakatan belajar. Jadi keyakinan kelas itu bagian dari kesepakatan belajar. Di sini guru berperan dalam memfasilitasi siswa untuk saling berkolaborasi, saling menyampaikan pendapat untuk memperoleh keyakinan kelas bersama. Jadi di sini semua siswa itu terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Semua siswa harus menyampaikan pendapatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang mereka yakini. Nah, keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang positif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat semua murid dengan baik. Jadi keyakinan kelas ini adalah bagian dari peraturan kelas. Ibu pernah membuatnya tentu ya? Pernah. Biasanya peraturan kelas apa saja yang ditetapkan di kelas ibu-ibu? Datang tepat waktu. Kenapa? Izin ketika keluar kelas. Apa lagi? Harus berbahasa Arab. Pelajarannya Bu Yana. Ada lagi? Berbahasa baku. Harus bahasa Inggris. Harus bahasa baku. Jadi kalau ada yang tidak berbahasa baku berarti akan konsekuensinya. Oke, ada lagi? Harus setoran sesuai. Harus sesuai. Harus setoran. Itu adalah macam-macam keyakinan kelas yang sudah kita terapkan ya. Nah, di sini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi mungkin di awal masuk gitu ya, wali kelas berkolaborasi dengan murid dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya untuk membentuk keyakinan kelas ini. Pertama, mereka harus memunculkan peraturan yang harus ditaati di dalam kelas tersebut. Mungkin tadi datang harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, tidak boleh berisik ketika guru mengajar, atau apa lagi? Tidak boleh makanan minum ketika belajar. Tidak boleh tidur ketika belajar, tidak boleh tidur. Apalagi kira-kira peraturan yang muncul dari anak-anak? Tidak boleh ngobrol kalau gurunya sedang
sudah menjelaskan. Ya, peraturan-peraturan itu yang berdasarkan dari pendapat dari anak-anak itu kita tampung gitu ya. Kita bisa pakai post-it, jadi setiap anak itu dikasihkan post-it, kemudian mereka menuliskan satu peraturan sesuai dengan yang mereka yakini gitu ya. Mungkin mengerjakan jadwal piket sesuai piket atau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti mereka diminta untuk menempelkannya di papan. Nanti kita ya sebagai guru atau sebagai wali kelas itu memilah gitu ya, menyusunnya dengan rapi. Kemudian langkah yang kedua itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau masih ada yang tidak boleh makan, berarti kita ganti dengan kalimat yang positif. Kalau tidak boleh makan di dalam kelas, kalimat positifnya istirahat. makan di waktu istirahat, betul ya. Kemudian nanti tidak boleh ngobrol, berarti kalimat positifnya tidak boleh ngobrol kalau gurunya lagi ngejelasin. Bicara secukupnya. Berbicara secukupnya bisa. Menjaga ketenangan kelas, betul ya. Jadi kalimat-kalimat peraturan yang tadi anak-anak tuliskan itu ya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kalimat-kalimat yang masih negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga, kita saring ya dari peraturan-peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, berarti itu nilai kebajikan yang kita ingin dapatkan itu adalah disiplin. Ya, betul sekali, disiplin. Jadi anak-anak bisa masuk sekolah ya, bisa masuk kelas itu tepat waktu. Itu karena ingin anak-anak kita menjadi anak yang disiplin. Kemudian tidak boleh makan di kelas atau ngobrol ketika belajar. Berarti keyakinan kelas apa yang kita inginkan? Yang anak-anak inginkan? Saling menghargai, betul sekali. Jadi saling menghargai ya, menghargai guru yang sedang berbicara, kemudian juga menghargai diri sendiri. Setelah kita dapatkan nilai-nilai kebajikannya, kemudian selanjutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kalau kita sudah dapat nih, misalnya keyakinan kelasnya ada disiplin, kemudian ada berakhlak mulia, misal, kemudian ada tanggung jawab. Ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak ya, sedikit tapi mudah diingat. Misalnya disiplin ya. Disiplin, agar disiplin ya, gambaran perilaku apa yang mencerminkan kita itu adalah orang yang disiplin ya. Kita tentukan, misalnya tadi datang ke kelas tepat waktu, kemudian apalagi mengumpulkan tugas sesuai jadwal ya, sesuai due date-nya dan lain sebagainya ya. Ini mencerminkan perilaku-perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh keluarga kelas. Jadi kita membentuk komitmen dengan semua murid-murid kita di dalam kelas ya, bahwa seluruh anggota kelas ini itu harus berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ketika sudah selesai, sudah jadi ya, ini perlu di print out ya, ditempelkan di kelas. Jadi setiap anak itu bisa membaca ulang keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian nanti ketika sudah tahun berganti itu bisa kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas ini masih kita percaya untuk kita laksanakan, atau ada tambahan atau ada yang dikurangi ya. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu punya posisi kontrol 5. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah,
Yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Ibu, siapa yang menghukum? Saya. Apakah itu menghukum? Apa menurutku yang menghukum? Memberikan sanksi. Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Ya. Bisa secara fisik atau secara verbal. Pakai melotot aja udah anak sudah merasa terancam, ya nggak? Tanya sih baru tanya. Iya. Kemudian dikritik gitu ya, secara verbal ya, pakai omongan, pakai ucapan kita ya. Anak juga bisa merasa terancam. Nah, di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi untuk menekan murid biar bisa taat kepada aturan. Ya, biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya akan melotot, munjuk-munjuk gitu ya. Itu adalah penghukum. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkannya, kalimat yang diucapkan itu seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Mungkin ya, mungkin saya juga mungkin pernah seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, gitu ya. Pasti selalu kamu yang terakhir, gitu ya. Ini adalah penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini dia menggunakan keheningan, melibatkan orang lain merasa tidak nyaman, yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nada suaranya memelas, ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya merawat pada anak atau lesu. Nah, ini adalah saya, membuat rasa bersalah. Kamu kenapa sih terlambat? Kan jadi Bumi yang ditanya. Kok kasih sama Bumi? Ya Bumi yang dimarahin tahu ya. Bumi. Ya, jadi kan anak merasa bersalah, gitu ya. Mereka merasa rendah diri. Ini membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Jadi kita tidak marah ya, bahasanya, kalimatnya kita halus ya, nada suaranya kita rendah, tapi membuat anak-anak merasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Jadi pemantau ini dia sesuai dengan data-data gitu ya. Kamu terlambat, iya. Kamu tahu konsekuensinya. Iya Bu, saya harus apa gitu ya. Jadi anak itu udah tahu konsekuensinya. Baik, nanti setelah jam istirahat misalnya kamu terlambat, maka kamu jam istirahat nggak boleh istirahat, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ya, itu berarti dia posisinya pemantau. Kemudian teman, ya, posisi teman. Posisi teman pada guru itu bisa negatif, bisa juga positif. Positifnya ini berupa hubungan yang baik ya, terjalin antara guru dan juga murid. Negatifnya, ya, ketika suatu saat guru tersebut tidak membantu si anak, ya, maka murid itu akan merasa dikecewakan, ya. Kemudian dia tidak akan mau lagi gitu ya membantu. Nah, teman, kalau posisinya teman, itu kalimatnya yang keluar adalah ini. Ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, itu berarti dia posisinya sebagai teman, ya. Tentu kita sudah pernah gitu ya jadi teman. Kemudian yang kelima itu posisinya sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, ya, jadi manajer itu kalimatnya yang muncul apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri
dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia posisi manajer itu lebih membuat anak-anak merefleksikan tindakannya, kemudian mencari solusi sendiri dari apa yang sudah dia lakukan. Dari 5 posisi kontrol tersebut, ya, kalau Bu Linda, posisi kontrol Bu Linda apa? Dari 5. Menurut Bu Linda, Yang baiknya, saya manajer. ya. Kalau selama ini Bu Linda, teman, pemantau, atau manajer, sudah manajer? Ibu itu dari Pak kita. Oh, ya ampun. Ya, kalau saya merasa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Selama ini, sebelum mengenal ini ya. Gitu. Jadi selama ini pembuat rasa bersalah dan juga teman. Belum sampai kepada tahapan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik, yang paling diharapkan dari seorang guru itu ada di posisi manajer. Ya, dia mampu menanyakan keyakinan dari anak, kemudian bisa membuat anak merefleksikannya dan mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nah, untuk lebih jelas dari posisi kontrol, mari kita lihat video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif institusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapan. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
ibu tidak bisa meminta kamu. Gitu. Tuh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu itu rumah kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Udah, repot lagi kalau mau begini terus. Bisa cari uang kalau begini ibu bapak sekolah. Jangan suka gabung tinggal di dalam kita. Dalam dinasti banget. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung melembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang tergagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Sayangnya baru Kenapa yang hilang dulu? Kok terlambat sih? Ya Bu, saya memang mau bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap ya Bu. Ya sudah sana. Gila ya kau, gila ya. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Aku ini ada saja. Bayangin tapi aku manggil saya. Nanti ke saya. Jaga suasana tetap santai. Akhirnya aku. Akan merasa senang. Tidak. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Ilmu hitungan, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa bergerak. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi mah Bisa kok jadi teman. Sekolah kita bertanggung jawab berapa sudah harus masuk sekolah kan? Harus sekolahnya dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jalan menuju dulu. Tapi sudah tahu konsekuensinya jika teman-teman hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan di ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan perhatian dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
bener. Aku, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya, Rek? Aku, saya merasa saya salah. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang lebih dekat? Menghargai diri sendiri dan orang lain yang tidak Jadi seperti ini. Iya, dan saya juga saya ingatnya Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengendal alam saya. Baik, kalau kalian perkenalkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan ya? Ada Bu, anak saya, Kaima. Ada lagi selain KM? Selain Kaima, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai searah kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh sahabat dari ibu dan kalian. Ada lagi yang terjadi kemudahan kalian agar tidak terlambat terulang lagi. Tidak ada. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu Imagine apa yang Terima terjadi. kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi direksi? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan untuk setiap guru. Pada posisi inilah, guru dapat melakukan disiplin positif dan melihat pada diri dan mempertingkatkan perjalanan seorang guru bukan yang mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang baik, bergerak, dan bertanggung jawab. Semoga pendaftaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, dari video tadi sudah jelas ya. Kira-kira dapat hal yang menarik atau dapat pencerahan tidak dari video tersebut? Mungkin Bu Yana. Dari video tersebut tadi dapat apa? Dapat pencerahan kan? Dapat apa? Dapat pencerahan setelah 1 dimulai dari 3, saya dari 5, 1, 2, 3 menuju 5 sekarang. Menuju ke 5. Masya Allah. Bu Anis, dari video tadi yang menarik. Salah satunya bisa mencontoh untuk kedepannya saya berperilaku terhadap siswa ini. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa membantu kita. Saya juga di sini tentunya masih belajar. Kita bisa sama-sama belajar untuk bisa mencapai posisi manajer. Berikutnya ada segitiga restitusi. Ya. Tentunya dalam kegiatan kita di sekolah ada saja hal-hal yang ada saja masalah-masalah yang timbul gitu ya setiap harinya. Nah, segitiga restitusi ini akan kita gunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita dengan murid atau murid dengan murid. Nah, di sini
tahapan. Jadi disebut segitiga restitusi karena memang ada 3 tahapan utamanya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali ke keyakinan. Kemudian tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menguatkan anak, gitu ya. Kita kuatkan. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan, yang melakukan kegagalan, kita kuatkan identitasnya agar dia tidak merasa gagal, gitu ya. Dengan cara mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu pasti punya alasan. Jadi kita harus mendengarkan alasan anak. Apa sih alasan mereka melakukan hal tersebut atau melakukan kesalahan tersebut? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan melakukan kesalahan? Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Ini untuk segitiga restitusi. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin. Mungkin bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum. Mungkin di awal kita seperti tadi sampai tugas demonstrasi kontekstual untuk 1.4 tentang budaya positif. bisa Beda. masa bisa dicoba. Di mana saya sudah praktek tentang segitiga restitusi. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual untuk 1.4 tentang budaya positif. Saya SMA ITH Kabupaten adalah fasilitator saya Ibu Yunita Sule, pengajar praktik saya Ibu Eva Destian. Tugas kali ini saya akan coba melakukan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama melestarikan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa membuat dia melakukan refleksi mandiri dengan meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berikutnya, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar dari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat yang tidak dikatakan dengan nada tanpa hati ini akan memvalidasi kebutuhan mereka, antara lain. Padahal kamu bisa melakukan hal itu dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita terus terapkan? Apa yang kita terima kelas ideal? Kami memilih yang seperti apa? Kasus Salwa tidak menerima kaca kesayangannya dibacakan oleh Dewi. Selalu marah dan tidak dapat menahan amarahnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Dari pengalaman saya melakukan segitiga restitusi ini, saya sendiri merasa lebih nyaman ketika mempraktekkan dengan segitiga restitusi. Jadi kita tidak capek ya marah-marah. Terkadang anak itu ketika kita desak pun mereka tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, gitu kan. Jadi kita sudah lelah, sudah capek marah-marah, kemudian kita nggak dapat informasi dan lain sebagainya. Ya, ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ini, menurut saya ini memang adalah alat yang efektif, gitu ya, cara yang efektif untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, tentunya kita pertama tahap awalnya kita harus buat dulu keyakinan kelas kita, gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita akan sambungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Nah, demikian tadi ya Ibu Bapak tentang pengalaman saya dalam penerapan budaya positif, gitu ya. Dari pembuatan kelas kemarin saya juga sudah pembuatan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas kemarin saya
kemudian sudah mempraktikkan juga tentang segitiga restitusi. Dari hasil ini saya merasa kalau memang dengan menjadi posisi manajer kemudian menggunakan segitiga restitusi ini memang adalah hal yang terbaik yang harus kita capai gitu ya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk belajar, untuk terus belajar menjadi pendidik yang lebih baik setiap harinya. Nah, kesimpulannya yang untuk pertemuan kita hari ini ya, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tekanan. Kemudian serta harus adanya tindakan yang berkelanjutan dalam menerapkan budaya positif di sekolah agar tercipta generasi yang bahagia dan siap dalam menghadapi dunia di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat ini saja, tetapi secara berkelanjutan dan juga konsisten. Semoga kita bisa ya Ibu. Amin. Nah demikian tadi ya pemaparan saya tentang pengalaman budaya positif. Semoga ilmu yang saya bagikan atau materi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, untuk saya juga, untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat.